Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang tentunya bersama saya. Jadi kita akan bahas untuk bongkar settingan buat konten short saya pribadi, teman-teman ya. Nah, kita akan bahas di video kali ini untuk dibikin settingan konten short yang benar ya. Nah, ini ada salah satu channel saya sudah mendapatkan 1 juta penayangan. Kita masuk di aplikasi YouTube Studio seperti ini. Oke, dan di sini ini ada 1 juta penayangan dengan total 37.000 subscriber ya teman-teman, dan ini real, teman-teman bisa klik saja seperti ini jangkauannya juga lagi naik ya. Dan di sini ya, ketika teman-teman nih untuk view-nya mentok-mentok segitu saja, perbanyaklah untuk upload konten setiap hari ya. Nah, ketika memang audiens kita ini sudah terkumpul, misalkan sudah ada salah satu video yang ribuan ya penontonnya, nah itu wajib diterapkan ya buat teman-teman semua, tetap konsisten, jadi jangan bolong-bolong ya untuk di konten short ini. Dan untuk yang kedua adalah dibikin dari konten short ini mengutamakan sebuah thumbnail, jadi thumbnail yang menarik itu akan menunjang untuk orang ini mau kepoin ataupun mau menonton konten kita. Kemudian judul mengandung kata kunci ya. Dan di sini kita akan bedah untuk settingan saya di bagian dari konten short bisa mendapatkan 1 juta penayangan seperti ini. Nah, di sini agar nanti teman-teman juga bisa paham ya. Nah, di sini ada audiens, ada konten ya. Nah, di sini real ya teman-teman, jadi nggak ada editing. Nah, ini ya. Ada penonton kembali 18.000 penonton baru, kita cek di sini sekitar 790.000 penonton baru ya. Nah, oke, jadi kenapa sih untuk channel saya ini nggak saya publish ya untuk niche dari kontennya? Nah, karena di sini ya kita menjaga teman-teman ya. Jadi kita belajar yang sudah ya, dari misalkan contoh dari channel Oplos channel ya, membagikan sebuah videonya tentang bagaimana cara beliau ini meremix, sehingga ya dampaknya ketika dibagikan ya banyak orang yang meremix dan ujung-ujungnya itu dismonetisasi. Nah, itu yang bisa kita ambil. Nah, jadi bukan berarti saya ini nggak mau membagikan untuk jenis niche konten saya. Nah, ini saya juga menjaga untuk channel saya teman-teman ya, dimana di konten short channel YouTube itu sangat banyak sekali ya, sangat banyak sekali, banyak juga konten-konten yang banyak penontonnya, dan itu pun tidak harus meniru niche yang saya bagikan. Nah, jadi mohon maaf ya buat teman-teman semua yang berpikir seperti itu. Nah, karena ada yang berkomentar kemarin, kenapa kok nggak dibagikan untuk niche konten channelnya, itu channel apa biar kami bisa meniru. Nah, ada salah satu yang berkomentar seperti itu. Nah, perlu teman-teman ketahui, nah ini kan menjaga channel saya ya, reputasi dari channel saya. Nah, selanjutnya kalau saya bagikan di sini, nanti teman-teman pada istilahnya pada remix untuk konten saya, ini kan ya dampaknya ke konten saya sendiri ya teman-teman. Nah, jadi bukan berarti kami ini nggak mau berbagi. Tentunya di konten short di channel YouTube itu sangat banyak sekali, ribuan bahkan jutaan konten short yang bisa teman-teman pilih. Ya, jadi seperti itu. Nah, namanya juga di sini kita kreator, ya sebagian ada yang kita public, sebagian juga ada yang kita privat ya. Nah, jadi seperti itu ya, agar ya kita menjaga juga buat channel kita, karena di sini kalau sudah kita bagikan maka mereka akan terus mengikuti untuk perkembangan dari channel saya, bahkan melakukan remix, melakukan hal lainnya. Nah, itu kan bisa menjadi reputasi, merusak untuk reputasi saya sendiri ya. Contohnya seperti channel Oplos channel, dimana beliau ini menargetkan sebuah target luar negeri ya, tapi beliau juga membuka untuk kontennya ini konten ini. Nah, jadi secara otomatis ribuan orang yang menonton, mereka melakukan hal yang sama, dan dampaknya apa? Dismonetisasi. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kita belajar yang sudah-sudah, karena konten short ini banyak sekali ya, jadi nggak mesti kita harus memberikan untuk niche-nya. Jadi konten short itu banyak sekali, banyak juga yang banyak penontonnya. Nah, dari situ teman-teman bisa belajar melakukan sebuah riset dengan niche konten yang tepat ya, karena di short ini banyak, jadi nggak mesti teman-teman cari niche yang sama seperti saya seperti ini ya. Jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman yang beranggapan seperti itu. Nah, selanjutnya di sini apa sih untuk settingannya? Nah, ini untuk salah satu channel saya teman-teman ya, yang sudah mendapatkan 1 juta penayangan. Nah, kemudian saya memiliki channel lagi sekitar 38.000. Nah, di sini saya akan masuk ke bagian channel saya yang kedua teman-teman. Ini channel saya yang kedua dengan 221.000 penayangan dengan total subscriber 38.000 ya. Kita cek di bagian penayangan seperti ini. Nah, di sini turun ya teman-teman, karena saya fokus di satu channel tadi. Nah, sehingga di sini kurang konsisten, dan ya nggak masalah ya, 221.000 penayangan dapat 38.000 subscriber itu sudah luar biasa kalau pribadi saya sendiri.
Nah, di bagian konten juga sama. Di sini ada penonton baru, ada penonton kembali ya. Di bagian audiens teman-teman bisa cek seperti ini. Nah, ini ya ada 20.000 penonton kembali, kemudian penonton baru di sini kita cek ya, kita cek 168.000. Nah, di sini sebagai referensi saja ya. Jadi intinya teman-teman bisa melakukan sebuah riset, banyak kok konten short di channel YouTube itu yang luar biasa ya. Teman-teman bisa remix, teman-teman bisa tiru ya, bisa amati, tiru ya, kemudian teman-teman bisa upload di channel YouTube. Nah, jadi seperti itu. Jadi bukan berarti saya ini menutupi untuk channel saya, yaitu ya terus terang ya, karena menjaga untuk reputasi dari channel saya ya. Jadi saya memang nggak membongkar ya, jadi kita sudah belajar dari yang sudah-sudah ya, dari yang sudah-sudah membongkar untuk triknya seperti ini. Ujung-ujungnya niche konten kita yang ditiru mereka itu terlalu banyak, sehingga channel kita itu dismonetisasi. Karena untuk di bagian dari remix sendiri ini kan bisa menjadi sebuah konten berulang ya, ketika diremix oleh banyak ataupun ribuan orang ya. Jadi seperti itu. Nah, di sini teman-teman juga wajib melakukan sebuah riset. Ketika satu niche konten nggak berkembang ya, teman-teman bisa riset yang lainnya. Nah, bagaimana sih untuk bocoran settingan saya untuk di konten short ya. Jadi yang pertama adalah di bagian dari deskripsi itu nggak saya isi ya, terus terang ya. Jadi di bagian deskripsi dari konten short itu nggak pernah saya isi satu kata pun. Nah, itu kuncinya. Jadi itu kunci settingan untuk di konten short. Nah, cara untuk uploadnya short sendiri, teman-teman tinggal masuk saja di bagian aplikasi YouTube. Kita klik di bagian tanda plus ya, kemudian kita pilih di bagian video short. Kemudian kita upload ini ya. Jadi kita masukkan untuk video shotnya. Jadi settingan yang pertama, saya tidak pernah mengisi deskripsi ya, itu saya bocorkan di sini. Jadi deskripsi itu teman-teman nggak perlu bingung, yang terpenting adalah di bagian dari judul itu mengandung kata kunci. Nah, itu yang utama. Kemudian di sini setelah selesai, teman-teman tinggal selesai ya, kita klik di bagian selesai seperti ini. Nah, ini sebuah contoh ketika teman-teman ingin upload konten short ya. Kemudian di sini teman-teman bisa tambahkan ini, misalkan review HP ya, HP misalkan Android. Nah, bagaimana cara agar konten short kita ini ditemukan ya? Nah, di sini teman-teman bisa tambahkan nih, misalkan 2024 ini kan banyak dicari, misalkan HP Vivo. Nah seperti ini. Jadi HP Vivo V40 misalkan contoh adalah seperti ini. Nah, kata kunci yang mengandung bisa dicari adalah di bagian depan nih, review HP Android 2024. Nah, ini ya. Jadi inilah yang mengandung kata kunci, karena kata kunci dari 2024 ini pasti banyak dicari. Nah, kemudian isi dari video kita ini adalah HP Vivo di bagian belakang ya. Jadi kalau teman-teman langsung isi HP Vivo V4 ya, otomatis nanti orang nunggu mencari HP Vivo tentang V40 baru mereka mendapatkan konten teman-teman. Tetapi kalau teman-teman menambahkan review HP Android 2024 ya, nah di sini teman-teman nanti bisa ketemu ya, orang mencari kata kunci Android 2024, nanti video teman-teman akan ketemu. Nah, itu settingan yang di bagian kata kunci yang wajib teman-teman masukkan. Nah, kemudian hashtag teman-teman bisa sesuaikan dengan konten kita. Misalkan konten kita ini tentang review HP ya, nah teman-teman bisa tambahkan hashtag smartphone ya, smartphone seperti ini. Nah, ini ada smartphone, kemudian ada HP misalkan seperti ini. Jadi sesuaikan dengan niche konten yang kita buat ya. Jadi itu settingannya. Nah, kemudian kemarin juga ada yang bertanya di bagian pribadi, kok di privat terlebih dahulu Bang? Jadi maksudnya di privat itu bukan kita privat terus ya. Jadi ini juga wajib kita, maksudnya di privat adalah ketika proses penguploadan itu di privat terlebih dahulu, dan nanti setelah selesai pemeriksaan barulah kita publik ya. Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian di bagian audiens di sini teman-teman bisa setting tidak untuk anak-anak ya. Karena kalau untuk anak-anak itu tidak bisa dimonetisasi. Nah, ini paling yang utama. Kemudian di bagian konten dimodifikasi ini juga teman-teman wajib isi, pilih saja tidak, karena kita tidak menggunakan AI. Nah, seperti inilah untuk settingannya. Kemudian di bagian deskripsi ini saya kosongkan ya. Jadi seperti itu settingan lengkap buat konten short yang lagi saya terapkan ya. Dan alhamdulillah sudah sampai 1 juta penayangan, dan beberapa channel sudah mendapatkan 38.000 subscriber dan juga 37.000 subscriber. Nah, ini sebagai
referensi gambaran buat teman-teman yang ingin membuat sebuah konten short. Deskripsi nggak usah kita pikirkan, yang kita pikirkan adalah kata kunci di bagian judul dan juga hashtag yang sesuai. Nah, di sini kita privat dulu. Nanti kalau pemeriksaan sudah selesai di YouTube ini kan ada pemeriksaan video ya. Nah, nanti ketika sudah selesai upload baru teman-teman publikasikan. Nah, itu maksud saya ya. Oke, jadi seperti itu saja untuk bongkar settingan untuk konten short di channel saya, versi lengkap saya. Nah, jadi seperti itu, di bagian deskripsi nggak usah diisi, dikosongkan saja, tentunya judul dan juga hashtag yang paling penting. Oke, jadi seperti itu saja. Terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.